dulu yang Al-Baqarah ayat berapa Yosua. Jangan sampai saya panggil predikat kamu dong, Bang Yosua. Ya, Anda baca itu coba. Nanti kena ban itu, Sa. Al-Baqarah ayat berapa? 2 Al-Baqarah 54. Nah, coba. Oke. Coba baca dong. Ya, Anda yang baca, nanti kena ban. Enggak, coba kamu baca. Itu kamu Kok yang baca, yang kamu baca tuh tadi kok malah salah. suruh baca. Yang tadi kamu baca tuh salah. Ya, Anda yang bacakan kalau gitu. Kalau saya Ya salah. coba kamu baca. Ini saya ngetes Al-Quran kamu bener nggak? Saya nggak bisa baca Al-Quran. Ya udah translatannya. Ya itu tadi, Bang. Apa kamu bilang depan ayatnya? BUNID. Hal itu lebih baik bagi Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya. Terus. Enggak. Kan saya tanya tadi kan, di depan ayatnya kamu baca apa? Terus kamu bilang BUNU kan? Kamu mau potong ini ayatnya dari sini? Gitu. Ya, Jangan bacakan, nipu bacakan. lah, jangan nipu. Coba kamu bacakan. Ya, Kok baca ayat aja nipu sih, Yosua? saya nggak sampai Anda ke situ, Bang. Ayat Anda aja yang bacakan dari atasnya itu. Baca Ya, dari baca awal, dong. Yos. Baca dari awal. Nggak ada. Astaga. Saya nggak Kok punya. ayatnya mau dipotong itu loh? Giliran kita baca ayat kamu mesti satu skop. Giliran kamu satu ayat aja kamu potong. Tadi kan saya sudah baca ayat Alkitab saya. Sekarang Anda baca. Kan kamu yang bawa ini Yosua. Kalau saya bawakan contoh Markus 16, 9, 20 nggak ada di manuskrip. Saya tunjukkan manuskripnya. Saya lewatin itu. Ah. Kenapa di... Waduh, ini lagi katanya. Quran surat 4 ayat 157 sampai 158. Jadi yang tadi di skip ya, nggak usah ya. Gak usah kena ban, tapi inilah Yesus tidak dibunuh, tetapi diangkat. Kenapa berbeda dengan Quran surat 19 ayat 35? Yesus lahir, mati, dan bangkit hidup kembali. Oh, Maryam 33. Maryam 33. Itu Maryam 33. Waduh. Ajarin Ya, dia, Sus. Bang. Ajarin dia, Bang. Apa itu future tense? Apa itu past tense? Ajarin dia, Bang. Oke, nih. Jadi di surat 4 ayat berapa kamu tadi bilang? Yosua? Bisa 157 158, Bang. 157. Iya. Yesus tidak dibunuh, tetapi diangkat. Gak ada Yesus di situ nggak bisa, weh. Oh iya, bisa. Dan karena ucapan mereka sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih. Ini bertentangan dengan Maryam 33. Quran Nih, kita- surat 1933, Bang. Iya, surat 19 itu surat Maryam, abangku ganteng. Oh. Astaga. Catatan dari siapa itu, Yos? Bantah aja dulu yang Anda, penting Bang, ya ini kan? orang yang murtadin, yang menulis. Iya. Dia sudah memperdalam Al-Quran. Jadi dia ini Iya. murtad. Iya. Pantas dia murtad botol. Iya. Nggak Nah, apa-apa. Tuh up downgrade nggak ada masalah. Downgrade lagi dari nyembah Tuhan jadi menyembah makhluk kan nggak apa-apa juga. Apa namanya? Maryam 33 ya. Di sini dibilang wal salamu and peace alaya on me yauma the day wulidtu I was born, aku telah dilahirkan, wa yauma and the day amutu I will die. Kamu paham nggak artinya I will die ini apa? Amutu I will die, aku akan mati. Iya. Berarti satu saat kita akan mati, ya betul. Berarti mati. Maaf. Akan mati. Bedakan akan mati dan telah mati ya, Bre ya. Nah, tanyain dulu, Bang, dia bisa bedain nggak antara akan mati dengan sudah mati? Ya udah. Keluarin lagi catatannya. Enggak, gue eksekusi aja Maryam 33. Dikatakan di surah Maryam 33, wassalamu alayya yauma itu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Di sana pada kata kalimah wulid itu tuh fiil madi, atau di dalam kaidah bahasa Inggris itu kata kerja yang telah terjadi, kalimah past tense. Sementara amutu itu adalah fiil mudore atau kata kerja
yang akan terjadi di dalam kaidah bahasa Inggris itu future tense gitu Yosua. Harus dibedakan ya, mana kata kerja yang telah terjadi dan akan terjadi gitu Yosua. Nabi Isa itu belum wafat, belum mati. Sementara Yesus kan udah, ya udah imani aja Yesus kok mati gitu. Tambah lagi Yos, biar makin pinter Yos. Aku senang kalian bertanya Yosua, serius. Asal jangan tafsirkan aja kitab aku. Oke. Serang, tanya Ya lagi serang apa? aja. Serang. Sekarang giliran kita. Kalau bisa tuh kasih pertanyaan yang sekali tanya kita goncang gitu Yos. Emang Yang awalnya umatnya aja Rasulullah gitu nih kan. kerjaannya jelasin aja. Oke, di dalam agama Anda ada hari raya kurban. Kenapa yang akan dikurban itu adalah Ismail, sedangkan di dalam kitab Taurat orang Yahudi adalah Ishak Allah nenek moyang. Di mana disebutkan di kitab orang Yahudi disebutkan Ishak? Di Kejadian 4. Kejadian 4. Keluaran, sorry. Oke. Keluaran. Keluaran 4. Sorry bang. Waduh. Tentang Alamak. Maryam 33 lancar banget tadi. sabar. Nyerang aja jago. Oke, di Kejadian 22 ayat 2. Ayat lagi. Firman-Nya, ambillah Keluaran 22 nomor 2. Wah, oke. Firman-Nya, Bang, Anda nusa pakai anu lah Bang, Google itu buatan orang Yahudi Bang. Kejadian 22 ayat. Emang kenapa kalau buatan orang Yahudi? Yang pasti orang Yahudi bukan pagan, nggak nyembah makhluk. Haram Bang, haram. Orang Yahudi nggak nyembah makhluk. Jadi Anda mendukung orang Yahudi. Iya, kenapa emangnya? Oh, jadi Anda tuh setuju tindakan orang Yahudi sekarang? Mereka tegar tengkuk udah diajari di Al-Quran. Anda setuju Emang kenapa? dengan tindakan orang Yahudi? Tuhan mereka tidak berbentuk. Tuhan mereka itu bukan makhluk. Nanti melebar. Kejadian Tuh kan. 22. Kejadian apa keluaran? Kejadian. Tadi lu bilang kejadian, keluaran. Kejadian 22 nomor 2. Oke. Nah, firman-Nya, Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkan dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ya. Kenapa Kamu baca Ismail? sebelumnya nggak? Kenapa Ismail? Bukan, kamu baca sebelumnya nggak? Setelah semuanya itu Allah mencobai Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham. Sebelumnya lagi. Lalu Abraham menanam sebatang pohon Sebelumnya lagi. Waduh, yang Anda tanya, yang mau tanya apa sih? Anak pertama Abraham siapa? Bang. Loh, Sekarang saya mau tanya. Kok bang? Nih. Kenapa jadi tiba-tiba jadi beng gue? Siapa istri pertama Abraham? Enggak, gue sukanya Silver Queen. Kenapa jadi beng? Siapa istri Anak pertama? pertamanya, anak pertamanya siapa? Ismail dari siapa Ismail dilahirkan? Hagar. Siapa Hagar itu? Istri keduanya. Istrinya dong. Hamba, bukan istri kedua. Loh, Ye. jadi Abraham zina. Kejadian 16 ayat 1. Jadi Abraham zina. Oh, Di kok sini jahat kali dikatakan kafir ini ya? hamba. Sebentar dulu. Enggak, jadi Hagar bukan istrinya. Di sini dikatakan hamba, nggak ada istri. Oh, iya jadi zina dia. Sebentar Bang, tenang. Oke, Waduh. kejadian 16 baca sampai nomor 3 Yos. Baca nomor 3-nya Yos. Ya. Coba 16 nomor 3 dibaca Waduh. Yos. Tukang fitnah memang Sabar. mereka ini. Kejadian 16 ayat Baca 1. kejadian 16 nomor 3 Nabi Isa dibaca Yos difitnah yang kenceng. Tuhan, Nabi Ibrahim difitnah zina. Sebentar. Aduh, ini mau di Baca yang kenceng ya Yos ya. Kejadian 16 nomor 3 dibaca. ayat 1 sampai 3 begitu loh Bang bacanya. Iya, dibaca nomor 3-nya poinnya itu. Oh iya, menjadi istrinya. Berarti istrinya atau bukan? Parah kau Ya, Yosua. Aku tapi bilang kan dia bukan dari istrinya seorang- tadi.
Parah. Hamba. Oke, ngotot lagi. Ngotot aja duluan ya gitu ya. Makanya jangan comot-comot ayat Yos, dibaca sampai 3. Ya, sorry saya Parah. salah. Untuk menjadi istrinya. Oh, Iya. udah dibaca sama kamu. Iya, dia kan Parah, pertama kau. seorang hamba. Parah kau. Kau Iya, iya. Lah iya, di sana tertulis kan, selalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Ya Yos. Ya, sorry. Saya lupa itu. Jadi, oke. Oh, lupa ya, oke lanjut. Sorry. Saya tadi terbaca di seorang hamba itu lupa di ayat ketiga. Maaf bang, maaf. Jadi, Tapi lo udah bagus, fitnah. Tapi lo udah fitnah orang zina. Ngeri banget sih lo. Bukan. Saya tadi terbaca di seorang hamba itu lupa saya di. Iya, tapi lo udah bilang nabi gue zina. Bukan saya mengatakan. Anda yang mengatakan. Bukan bininya tapi punya anak. Apa namanya? Ya sudah, saya minta maaf. Oke. Jadi di Abraham mempunyai anak dari Hagar yang bernama Ishak. Anak pertamanya. Hah? Hagar Ishak. Hagar mempunyai anak bernama Ismail, Anak tunggal. Mantap. Oke, dicatat. Ah. Setelah itu, tetapi kata Tuhan, bukan itu yang dijadikan Tuhan sebagai perjanjian. Enggak, tadi coba yang benar. Tadi yang dikorbanin berarti siapa? Ishak. Lah, tadi katanya anak tunggalnya Ismail. Iya, Sarah juga punya anak tunggal yang bernama Ishak. Jadi, Kamu paham nggak arti kata tunggal? Nih ntar tunggal jadi 3 lagi nih. tunggal, Sarah juga mempunyai anak tunggal yang bernama Ishak. Iya, siapa anak pertamanya? Anak pertamanya siapa Yosua? Ini bukan dari satu seorang ibu, tapi Iya, anak pertamanya siapa Yosua? Sekarang saya tanya. Loh, Sarah jangan kamu mempunyai tanya anak pertamanya siapa? Ya Ismail. Terus berarti yang dikorbankan siapa? Itu kan anak tunggal. Kan Ishaknya belum ada, dia masih tunggal. Kamu paham nggak? Iya, maka itu Ishak lahir. Kalau Ishak anak sulung. Kamu gimana sih? Nah, terus bagaimana Anda masukkan Kejadian 22 ayat 2 itu yang bernama Ishak? Nah itu makanya kontradiksinya. Kamu mau nunjuk Al-Quran ada kontradiksi, rupanya kamu tunjuk sendiri kontradiksi di kitab kamu. Anak tunggal tapi Ishak, gimana nih? Tuh, Alkitab Anda kan muncul di abad ke-7, Bang. Iya, abad 7 membenarkan yang kamu curi kata Allahnya. Bukan, ini balik lagi ke sini. Ini makanya saya biarin kamu mau buka Ishak. Enggak, kamu bilang anak tunggal yang dikorbankan. Tapi Ishak, gimana nih? Ya di Kejadian 22 ayat 2. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang tunggal siapa anak pertamanya? Bang, dengar dulu yang saya bacakan. Kejadian 22 ayat 2 firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Berarti kontradiksi nggak sama kalimat pertamanya? Ya, Kalimat pertama dibilang anak tunggal. Anak pertama dia siapa? Sebentar Bang, saya jawab Bang. Ishak itu anak tunggal dari Sarah. Sarah juga mempunyai anak satu-satunya bernama Ishak. Ishak itu jadi anak sulung dong. Anak pertamanya siapa Yosua? Anda tidak mengerti. Enggak, ini bukan ngomongin anaknya Sarah atau anaknya Hagar. Anaknya Abraham. Kamu paham gak sih? Ya, Ishak itu anaknya Abraham. Iya betul. Tapi anak kedua. Anak pertamanya siapa? Ini bukan ambillah anak Sarah yang tunggal, bukan begitu. Apa tadi? Kalau ayatnya gimana? Gimana? Coba kamu baca. Anak siapa? Sebentar, abangku yang ganteng. Ishak itu anak kedua dari Hagar. Ibrahim. Hah? Ishak anak kedua dari Hagar. Wah, Wah, lu ngaco lo. Bang, gini Bang. Catat nih. Hagar mempunyai anak Ismail cuma satu. Anaknya siapa itu? Bapaknya siapa itu? Sabar Bang. Jadi Abraham mempunyai istri Sarah.
Setelah itu Sarah memberikan apa tadi? Anak Ishak. Hambanya Hagar menjadi istri Abraham. Jadi Sarah setelah itu Sarah mempunyai anak juga yang bernama Ishak sebagai anak tunggal dari Sarah. Ismail anak tunggal juga dari Hagar. Loh kok tunggal dua-dua, gimana nih tunggal dua-dua? Karena dari istri yang berbeda. Iya, di situ disebutnya apa? Ambillah anakmu. Ini lagi ngomong sama siapa nih firmannya? Dulu pokoknya. Sama Tidak maksudnya, Bang. ngomongnya sama Sarah. Anda ngerti enggak? Anda catat tidak? Loh kok kamu yang nggak paham kok? Yosua, yang di sini, ambillah anakmu. Anak siapa ini? Anak Sarah atau anak Ibrahim? Ya anak Sarah lah. Loh, jadi firmannya ini ngomong sama Sarah. Dari mana Yos? Sejak kapan Sarah lebih menjadi hancur nabi? lagi. Sejak kapan Lebih Sarah hancur menjadi lagi. nabi? Yosua, sejak kapan Sarah menjadi nabi? Siapa yang mengatakan nabi? Ya, Yang itu Tuhan tuh ngomong sama Nabi. Loh, itu Firmannya, ambillah anakmu. Anaknya siapa ini berarti? ya Ishak. Anaknya siapa? Kok anaknya Ishak? Yo, kejadian ini keluaran bilangan ulangan itu adalah Coba kitab Taurat. sini orang Yos, biar Yahudi. ku bacain Yos, biar kau ndak kemana-mana, aku bacain ya. Baca dari nomor 1. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan, firmannya ambillah anakmu yang tunggal itu. Nah berarti Anak anaknya siapa itu berarti? Baca selanjutnya. Iya, anak siapa berarti? Iya anak Sarah. Nah, kenapa jadi anak Sarah? Lah firmannya Tuhan sama ngomong siapa sih Yos? Emang dia nyoba Sarah? Tuhannya nyoba Sarah, berarti kita ganti nih ayat satunya. Tuhan mencobai Sarah gitu ya? Anda baca Bang ini Anda yang pulang waras atau apa ya? Lah ya makanya coba aku tanya nih kan ya. Lalu ia berfirman kepada Abraham, lalu sautnya ya Tuhan. Yang nyaut siapa itu Yos? Abraham. Abraham. Firmannya ambillah anakmu yang tunggal itu, berarti anaknya siapa Yos? Abraham. Ah, pinter akhirnya. pertanyaannya. Nah kalau dengerin sih Yos, sebentar Yos. Nggak mau Nah, dibaca ayat ntar dulu Yos, saya lagi mau ngomong bentar. Kamu udah jawab Abraham. Terus saya lagi ngomong bentar, setengah menit doang, dengerin dulu. Abraham kan objek daripada di sini untuk diuji. Nah pertanyaannya, anak tunggal Abraham waktu itu siapa? A. Yosua, B. Ismail. Silakan. Bentar Bang, ke kamar mandi Bang, pipis. Barang gampang lagi Yosua. Awas pingsan Yos. Sampai terkencing dia guys. Bisa nggak sih lu keluarin Yosua? Bisa nggak lu keluarin bocor dalam tenggorokanmu biar lancar omonganmu gitu loh? Kok jadi gini banget sih hidup lu? Lu mau kemana lo? Kasihan lo hidup lu begitu lo lawan data gitu. Apa kita panggil ambulan bawa keranda? Enggak, nih coba si Masaha. Masaha, gimana kabarnya Bang Masaha? Sehat? Baik bang, ya Ya, haleluya. gimana? Masih nyembah ayahanda? Masih Ya Bang, gimana Bang? Mantap. Jadi untuk berapa nih yang nonton? Ada 1.500 orang yang nonton. Tuhannya Bang Masaha ini panggilannya ayahanda. Jadi dia manggil Tuhan itu. jangan dulu, Bang. Bang, ini belum clear Bang. Heeh. Jadi kejadian 22 ayat 2 di sini dikatakan Keluarin dulu botol itu dari tenggorokan baru urus lagi tuh. Udah cukup. Udah. Loh, nggak mau dibahas. Mau, ayo mau. Justru kamu buka aib kamu sendiri di sini. Oke. Oke, nih Lalu kita buka ya. Kejadian 22. Nah, setelah semuanya itu Elohim mencoba Abraham. Siapa yang di sini dicobain Abraham? Siapa di sini dicobain Yosua? Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Siapa ini yang bilang ya Tuhan? Abraham. Abraham. Firmannya, ambillah anakmu yang tunggal itu. Anaknya siapa?
Abraham. Abraham yang tunggal. Sarah. Yang engkau kasihi yakni Ishak. Lah, Nah, jelas sudah. Kok hukum Taurat orang Yahudi menyebut Ishak, kok sedangkan dari di tadi kita anaknya Anda Abraham, dikatakan kok muncul anaknya nama Abraham Ismail? yang tunggal. Kok anak Abraham yang tunggal Ishak? Anak pertamanya Abraham siapa? Sudah dijelaskan dari tadi Bang, maka itu dicatat Bang Ganteng. Iya, makanya saya tanya ini. Saya tahu, kamu nggak tahu nggak? Anak tunggalnya Bang, Abraham siapa? Bang, dicatat Bang. Abraham mempunyai istri Sarah. Sarah. Itu nggak ada nama Sarah loh ditulis. Sebentar. Nggak apa-apa. Anak istrinya Abraham yang pertama Sarah. Oke, Habis itu kan dia nggak bisa punya anak. Habis itu dikawinin sama hambanya Hagar. Betul nggak? itu Sarah memberikan Iya. hambanya bernama Hagar kepada Abraham. Dijadiin istri. Lalu Untuk menjadi istri. Dijadiin istri. Ya, Hagar. Habis itu ya biar mereka punya keturunan. Habis itu siapa yang pertama hamil dan melahirkan? Ya, Hagar mempunyai Hagar. Habis itu anak pertamanya berarti siapa? Dengar dulu. Tetapi Hagar ini Loh kok tetapi Hagar Iya. ini sebentar, Hagar dan Ismail itu diusir, Bang. diusir kapan? Nah, ini Setelah saya- dicoba kan? Nah, Jangan kesana dulu. Ini selesain dulu anak tunggalnya yang pertama. Anak Abraham yang pertama itu siapa? kata Abram kepada Sarai, hambamu itu dibawa kekuasaanmu, perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Iya, Sarah dinikahi. menindas Hagar sehingga Iya, dinikahi. Oh, kok Yosua? Ini kamu memang pura-pura botol apa memang kebalik, Bang. Anda yang pura-pura BOT. enggak? Anak pertamanya Abraham siapa Yosua? Apa? Anak pertamanya Abraham siapa? Iya, Hagar. Anak, bukan astagfirullah. Anaknya kok Hagar sih? Ismail. Waduh. Banting juga di HP gue ini. Jadi begini, Bang. Yang ditanya Anak malah pertamanya Ibrahim siapa Yosua? Ismail. Itu kita sebut namanya anak tunggal bukan? Iya, dari Ah, seorang ibu. habis itu dia punya anak kedua, anaknya Abraham. Saya nggak peduli sama bininya. Loh, kok nggak Saya percuma. Ini kita ngomongin di sini nggak ada ngomongin istri. Yosua. kok nggak peduli? Kejadian 22 setelah semuanya itu Allah mencoba ini nggak ada ngomongin istri. Anak Ishak itu anak tunggal juga dari Sarah. Kok anak tunggal juga sih? Anak tunggal juga. Sebentar, Bang. Mobil saya sebenarnya ada 7, tapi 1. Yang ini juga, yang ini juga, yang itu juga, yang itu juga. Berarti nggak 1. Botol, gimana sih? Semua ini kan objek bicara. Objek ujian di sini, bro. Objek ujian di sini Abraham untuk mengambil anaknya yang tunggal. Enggak ada hubungannya sama istrinya. Sekarang saya tanya. Anaknya tadi dia nggak. bahas Saya mau kejar, Sarah terus, saya nggak mau ada kejar hubungannya kata itu. anak tunggal juga. Mobil gue ada 7. Habis itu gue bilang enggak, 1 juga, ini juga, itu juga, ini juga, itu juga, ini juga. 1 apa? 7 mobil gue. Sarah mempunyai anak berapa dulu? Itu aja. 1. Sarah nah ya sudah, anak tunggal yang bernama Ishak. Waduh, Iya, tapi dia anak kedua kan. Yang lahir pertama siapa? Iya, tapi mereka sama-sama Yang disebut- lahir pertama siapa? Mereka disebut sama-sama Yang lahir anak pertama tunggal siapa? dari Yosua. yang berbeda. Yang lahir pertama siapa? jadi Yosua. dua-duanya disebut tunggal itu. Nih, begini Bang Memang. Jibril. Anaknya Bang 2 Jibril. disebut tunggal semua gitu. Bang Jibril. Memang. Bang Jibril mempunyai 2 istri. Yang pertama bernama si A. Bang Jibril mempunyai Iya, kan yang tadi yang ditanya anaknya, Yos. Anaknya ada berapa? semua mempunyai istri abang itu mempunyai. Nah, semuanya dua-duanya Ini disebut nggak anak ngomongin tunggal, anak Yos. istri gua, ini ngomongin anak gua. Paham gak lu? Alvin, ada yang mau disampaikan, Vin? Nih, dibaca Kejadian 22 ayat 7. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Coba Bapak. ini orang gila ini mah. Bila Gua waktu biarin. Coba ke Mas Aha dulu yang normal dikit, Mas Aha. Mas Aha. Asal jangan lebih parah aja sih. Coba kalau gue tanya, Mas Aha,
Gimana bang? Ya, di situ anak tunggal Abraham siapa? Nah gini bang. Nah, kok gini juga ya? Astagfirullahaladzim. Sama juga nih. Sama juga ya. Pertanyaan Bang. sederhana, Mas Aha. Iya. Saya nggak menanyakan istrinya siapa. Betul. Pertanyaannya, anak tunggal Abraham Iya. itu siapa? Sebelum Ishak lahir, anak tunggalnya Ismail. Ya udah cukup, selesai. Dulu. Ada sambungannya nih. Nggak usah disambung. Aduh, gimana? Enggak. Dia mau Setelah bikin Ishak anak lahir, dia anak mau- tunggal Abraham jadi 2 gitu ya. Coba gimana? Kebenaran, Bang. Jangan ditutup-tutupi kebenaran itu. Coba gimana Mas Aha? Nah, sebelum Dulu, Ishak parkir lahir, dulu kau. Diam. sebelum Ishak lahir, Ismail itu anak tunggal. Mantap. Terus? Nah, setelah Ismail itu diusir, Ishak itu anak tunggal gitu loh. Loh, setelah ya? Emang ini dicobainnya setelah diusir? Nah ini yang gak jelas itu kan di situ bang. Perintahnya ini sebelum Ishak lahir atau setelah Ismail diusir. Nah di sini kan pertanyaannya. Kamu baca nggak timelinenya? Diusirnya kapan? Setelah ini kan? Ya kalau buat orang Kristen itu Nah ya. lo, setelah tabrak lagi. Jadi kalau buat orang Kristen. Apa? Tabrak lagi. Ikuti dulu Mas Aha bentar Bang Jibril. Berat ini, berat. Coba ikut ya. Jadi Mas Aha, gini loh Mas Aha. Jadi menurut Anda anak tunggal Abraham itu Ismail. Sebelum Nah Ishak setelah lahir. diusir, yang anak tunggal lagi adalah Ishak. berarti antara Abraham dan Ismail putus hubungan, nggak ada lagi anaknya yang lain. Gini bang. Ini kurang ajar ini memutuskan hubungan bapak dengan anak ini kurang asem ini. Ini loh. Berat itu Mas Aha, berat. Setelah Ismail itu diusir, Abraham ini nggak tahu ini nasibnya dari Ismail itu bagaimana. Mampus. Apakah masih hidup atau sudah mati, nggak tahu. Makanya Ishak itu disebut anak tunggal gitu loh. Oke, sekarang Mas Aha. Mas Aha, tunggu sebentar. Bang Mas Aha anak terakhir. Habis itu abang Mas Aha punya abang nih, anak ketiga nih. Iya. Namanya Yosua deh. Iya. Nah, habis itu abang meninggal. Yosua jadi anak terakhir nggak? Iya dia jadi anak tunggal bang jadinya bang. Jadi anak terakhir nggak? Iya. Jadi Enggak dong. Gimana sih? iya jadi Yosua itu Enggak, menjadi- karena satu meninggal habis itu lo jadi anak tunggal. Lo anak sulung, kan lo anak sulung nih. Lo meninggal, Yosua langsung jadi anak sulung. ya enggak jadi anak tunggal, anak sulung itu gini. Bang Jibril. tabrak lagi. Anak sulung itu anak pertama bang, anak sulung itu. Iya, oke. Iya. Anak sulung itu anak terakhir, tapi oke. Pertama. Kalau anak terakhir itu anak bungsu. Bungsu. Iya, betul. Bungsu. Itu. Ya jadi Anak setelah tunggal, anak satu-satunya. Dia dulu kau Yosua, kau udah diparkir Yosua, kau diparkir dulu, benar. iya jadi kalau menurut kami orang Kristen perintahnya itu adalah setelah Gini, Mas Aha, gue ikutin dulu. Setelah Ishak diusir, Ismail diusir sama Hagar, gitu ya. Anak Abraham ada berapa waktu itu? ya anak yang tersisa yang ada di dalam rumahnya Abraham tinggal Ishak. Oke. Apakah Ismail masih status anaknya? Kan sakit jiwa. Enggak bang, mantan anak bang. Saya ulang ya. Apakah waktu diusir itu Ismail bukan lagi anaknya Abraham? Gini bang, karena Jangan begini, jangan dulu. gini loh. Kan gue ikutin lo masalah usiran nih. Diulang dulu nih Mas Ha. Lo dengerin baik-baik. Dengerin dulu. Siapakah anak pertamanya Abraham? Ismail jelas. Ismail. Anak keduanya namanya siapa? Ishak. Ishak. Setelah Ismail diusir, anaknya Abraham ada berapa? Ya yang tersisa di dalam rumahnya itu ya Ishak. Ishak. Apakah Ismail masih anaknya? Anak yang gini bang gini.
Mantan anak. Dia mau bilang mantan anak. Enggak, bukan. Iya, jadi kan Abraham ini nggak tahu nasib Ismail ini bagaimana apa. Iya, insya Allah Loh, meninggal. itu jawaban ngawur itu Mas. Enggak, iya, insya Jawaban Allah ngawur enggak. tuh. Kita ikutin aja. Insya Allah meninggal. Iya. Gitu Terus loh. jadi anak tunggal. Lah iya kan memang tinggal Ismail bapaknya siapa? Abraham. Hah, berarti anak Ibrahim ada berapa? Ih, ada 2. Hah? Iya. Terus kok tiba-tiba kapan tunggalnya? Iya. Kapan Ishak jadi anak tunggal? Coba kasih tahu gue deh. Kapan Ishak jadi anak tunggal? Ya setelah Ismail diusir, Bang. Iya diusir. Anak Abraham setelah Ismail diusir ada berapa? Ya anak Abraham ada 2, betul. Iya, setelah diusir anak Abraham ada berapa? Ya tinggal 1 Ishak yang di dalam rumah. Oh, jadi yang diusir itu nggak dianggap lagi? Jadi kalau Mas Aha meninggal besok, emak lo nggak punya anak lagi gitu? Iya. Lo bukan anak emak lo? Iya benar. Ya, Kalau Mas Zaha Hilang nyolong, status anaknya. kalau Mas Zaha nyolong dompet emaknya terus diusir dari rumah, ya emaknya nggak punya anak lagi. Tulang Paulus ginjal Markus. Bang Hamdi. Bang Hos, sebentar Bang Hos. Di kejadian 17. Bang hostnya nggak ngomong dari tadi. Ya izinkan saya ngomong lah gantian. Kejadian 17 ngomong. ayat 18. Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarahlah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu. Dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Terus Baca lagi Yos. 20-nya dibaca Yos. Kebiasaan motong-motong ayat. 20-nya baca Yos. Sampai 20 terus. Terus. Kena lu di 20-nya tuh, baca 20-nya. Jangan dipotong dong, terus. Minimal itu 1 perikop lah kau. Jadi Anda mengerti enggak? 20-nya baca yang kenceng Yos. Sebentar dulu, Anda mengerti enggak nama yang dikurbankan yang dia udah baca 20 kita ngerti. Baca kita ngerti. 20-nya baca dulu. Baca 20 baca. Ya udah gue yang bacain nih kalau nggak mau baca. Gue bacain ya. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati, ku buat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakkan 12 raja dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Ayo, mau bantah ya? Baca selanjutnya, baca lagi ayat selanjutnya. Lah iya apa? Tetapi perjanjian Ini kan poinnya tentang Ismail. Tetapi Ismail dibuat beranak cucu dan sangat banyak, bahkan akan dibuat menjadi bangsa yang besar. Iya, di ayat 21 tetap. Udah nggak nyampe nih urusan, udah cukup. Enggak, ini terus baca lagi terus. Ya, oke, oke. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak yang akan dilahirkan Sarah bagimu. Tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Berarti anak tunggalnya siapa? Ishak dilahirkan setelah ada Ismail ya. Anda ini nggak ngerti-ngerti, maka itu dicatat, Bang. Masih mau ngeles lo? Masih mau ngeles lo? Pertama sudah dijelaskan anak. Masih ngeles lo? Tetapi anak tunggal itu anak satu-satunya dari seorang ibu. Anak tunggal enggak gimana? Anak tunggal itu artinya anak satu-satunya dari seorang ibu. Iya. Jadi tunggalnya ada 2. Sudah dibilangnya 1 ya, kalau dikatakan 2. Iya anaknya, oke. Berarti anaknya Hagar. Nih saya ikutin aja pola pikir kamu. Anaknya Hagar 1 Ismail, anaknya Sarah 1 Ishak. Sudah. Saya Berarti anak tunggal dua-duanya. Dengan teman saya. Enggak, berarti anak tunggal dua-duanya nih. Nah, kabur dia. Dua-duanya anak tunggal tuh. Dua-duanya disebut anak tunggal, tapi dari istri yang berbeda. Namanya bukan tunggal kalau 2. Anda ngerti nggak dari 2 ibu yang berbeda? Iya, berarti dia dua-duanya anak tunggal. Nih.
Bang Jip. Abraham. Sebenarnya yang menjadi fokus kita di sini adalah Abraham, bukan istri-istrinya loh. Yang dicobain kan Abraham itu, Yos. Fokus utama. Ya udah cukup lah di sini, siapakah? cukup. Buang-buang waktu kau. Enggak. Sudah cukup. Bang Jip Udah, nggak paham. 2 dibilang tunggal tuh wajar Bang. Ini Tuhan 3 dibilang tunggal pun biasa aja Bang. Iya, makanya. Kebiasaan. Juga sih ya. Kebiasaan. Sekarang kita lanjut dulu ke Mas Aha dulu ya. Nanti kau ikut Yos. Mas Aha, Ya, apa hubungannya Kristen dengan Ishak? Nanti dijelaskan apa hubungannya Islam dengan Ismail. Apa hubungannya Kristen dengan Ishak? Coba jawab. iya karena Yesus itu tinggal di tengah-tengah daripada keturunan Ishak, Oke. ya kan? Berarti Yesus bukan keturunan Abraham ya? Bukan. Secara biologis dia bukan dari Mantap. Berarti nggak kena dong apa namanya nubuatannya Masiah dari anak Daud. Gini Bang Jibri. Nah, gini gimana? Ini kemarin udah cerita sama aku Bang Jip. Udah sama Dia Bang bercerita Nono kalau Yesus itu pamannya Abraham. Iya. Yesus itu Mampus. Ceritanya balik. Coba. Rekonstruksi Mas Aha, rekonstruksi silakan. Ya cerita ulang biar teman-teman dengerin nih Mas. Lanjut. Ya, jadi khusus untuk Mesias memakai hukum garis keturunan ke atas atau alias aturan Melkisedek. Dalnya itu di Lukas 20 ayat 44. Ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya, jika Mesias itu anak Daud, kenapa Daud memanggil tuannya? Berarti khusus untuk Mesias ini memakai garis keturunan ke atas. Karena Daud kan keturunan Adam, ya kan? Anak dari Adam. Daud punya anak bapak Isai. Isai terus sampai ke Adam. Kan ini udah pada mati nih. Lah terus siapa? Dia Lukas 3:38 bapaknya Adam itu ternyata Tuhan. Tapi 1 Samuel 8 ayat 7 Tuhan sendiri tidak bisa menjadi raja karena sudah ditolak. Untungnya Tuhan punya anak kedua namanya Yesus. Tunggu, Tuhan ditolak. Tuhan ditolak. Tuhan ditolak Bang. Tuhan mau jadi raja ditolak. Siapa yang berani nolak Tuhan? Abang baca 1 Samuel 8 ayat 7 silakan Bang, baca. Oke, asik nih Tuhan ditolak. Gila. 1 Samuel 8 angka 7. 8 nomor 7. Iya. Oke. Tuhan berfirman kepada 1 Samuel 8:6-7. Waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami. Perkataan itu mengesalkan Samuel, maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Oh, jadi menurut Mas Ahad, Tuhan ditolak untuk jadi raja? Betul. Jadi karena garis keturunan ke atas itu kan mentoknya di Tuhan sendiri, ya kan? Tapi nggak bisa karena ada ayat ini, maka diberikan jabatan raja. Oh, jadi Mesias. Tuhan nggak bisa jadi raja karena ayat ini? Betul. Mantap. Terus? Jadi untungnya Tuhan ini punya anak yang lain namanya Yesus. Nah, analogi lain begini Bang, begini. Gimana itu? Anak perempuan itu kan wali nikahnya itu bapaknya, ya kan? Betul. Kalau bapaknya nggak ada diganti oleh kakek dan bapaknya. Omnya. Lah, ini yang namanya garis keturunan ke atas. Gitu loh Bang. Gitu. Jadi karena Tuhan nggak bisa jadi raja, dijadiin anaknya rajanya. Karena Tuhan nggak bisa jadi raja, untungnya Sejak kapan Pak Jibril ikut halu ya? punya anak lain selain Adam. Bukan. Ini dakwah kita Bang, 1.600 orang mendengarkan dan alhamdulillah bersyukur. Masya Allah, alhamdulillah di Islam nggak begini. Tadi dia bilang Itu yang saya mau garis bawahi. untungnya Gimana? Untungnya apa Bang? Untungnya Alhamdulillah ada. Islam nggak begini. Untungnya ada. Untungnya ada anak. Untungnya Tuhan itu punya anak kedua yaitu Yesus. Masya Maka Allah. jabatan Yesus Raja anak Mesias kedua. itu Nah. diberikan kepada Yesus gitu loh. Mantap. Jadi kalau Jelasin dulu Bang Masa, jelasin. Berarti Adam dan Yesus kakak beradik ya? Betul. Makanya Betul. Daud itu memanggil Mesias itu tua aja karena Mesias itu omnya. Oh. Gitu. Jadi Daud manggil Yesus Om. Paman. opung Tulang kalau di Medan. tulang.
Oh, jadi Daud manggil Yesus tulang. Tulang paman, ya paman om. Betul, mantap. tulang Yesus. Siapa man? Menurut Masaha itu Yesus sama Adam itu saudara loh. Adik kakak. Tuh kan. Adik kakak. Tuh Yesus kan. Adam anak pertama, Yesus anak kedua. Nah, tuh kan. Sama kayak Abraham punya 2 anak, Ismail dan Ishak. Sama kayak Adam Jadi Bang Handi yang saya pelajarin ini ketuhanan mereka ini ada nepotismenya. Bukan lagi nepotisme, melebihi. Ada kolusinya juga. Ya. Ya ini kan. Jadi Adam itu anak pertama, Yesus anak kedua yang Ada korupsinya juga bang, karena 3 bilang 1 korupsi juga. Oh iya, KKN itu. KKN dong. Aduh, Kuliah Bang, kerja ini nyata kan- dia. Nah. Ini kan sistem kerajaan. Kalau sistem kerajaan kan harus turun temurun. Monarki, bukan Tuhannya sekarang monarki coy. Siap, Tuhannya monarki sekarang kayak kerajaan Inggris guys. Mantap. Siapa lagi namanya? Alicia Makanya kemarin aku bilang sama Mas Aha, jangan panggil Tuhan Yesus, panggilnya Om Yesus. Nah, lebih cocok. ini panjang lagi ceritanya. Ini lanjut lagi nih ceritanya. Iya. Enggak, terus kalau Hawa itu nggak usah dianggap ya. Bukan anak Tuhan dia ya, anak Adam dia ya. Kalau Hawa itu nggak kan ada bagian dari tubuh tertulis di Al-Quran, Adam. Bang. Diam dulu, Suha, ini Mas Ha dulu yang ngomong. Kalau Hawa itu bukannya saudaranya Maria, bukan? Bukan. Hawa itu kan bagian dari badannya Adam, Bang, ya kan? Ibarat. Jadi Maria sama Hawa gak ada hubungan. Hah? Ya Hawa itu ibunya Maria lah, bisa dibilang gitu. Kok ibunya Maria terus Maria melahirkan Yesus, saudaranya Adam, sedangkan Adam istrinya bahaya ini. Coba ya, digambar dulu Banjir, bisa digambar gak? Adam menikah, istrinya Hawa. Adam punya adik namanya Yesus. Oke. Hawa punya adik. Punya apa tadi antara Hawa dan Maria? Langsung aja Bang, Adam punya istri. Adam istrinya Hawa kan. Adam ini punya anak namanya Maria. Maria ini menjadi ibunya Yesus. Gitu aja langsung. Ya. Terus Maria melahirkan Yesus. Iya betul. Jadi Maria melahirkan adiknya Adam. Betul Bang, ya betul. Kok jadi ribet? Maria panggil Yesus paman ya. Enggak, tunggu. Berarti Maria manggil Adam bapak. Betul. Tapi ya, Maria. Oke, Maria manggil Adam bapak. Tapi ngelahirin omnya bapak dia. Adiknya bapak. Adiknya bapak dia. Betul. Jadi Maria melahirkan adiknya bapak dia. Iya betul Bang. Betul. Makanya aku bilang Maria panggil Yesus Om bang. Enggak, Ya, tunggu. iya. Coba ditelaah sedikit. Maria melahirkan adiknya dari bapak dia. Iya betul. Jadi Maria ini emaknya Adam dong. Kan ngelahirin adiknya Adam. Kok emaknya Adam? Kan dia melahirkan adiknya Adam. Enggak, Nah loh. bukan. Macet. Dia kan ngelahirin adiknya Adam. Iya. Berarti Adam manggil Maria apa? Anak apa emak? Lo kan Adam itu tidak lahir dari rahim Maria. Iya, tapi dia ngelahirin adiknya Adam. Betul, ya, betul. Jadi Adam manggil Maria apa? Tante apa anak? Bang Jibril, kita ganti topik Bang Jibril. Ini yang bawa keluarga monarki ketuhanan Sabar lo, dulu, Yos. bukan gua. Begini nih, dengarkan kesimpulannya baik-baik ya, dengerin. Ini bener serius nih. Awalnya Anda bisa sakit jiwa. Berawal dari hubungan keluarga, Dok. Hubungan keluarga bagaimana? Coba jelaskan. Beberapa tahun yang lalu saya menikah dengan janda. Oh, menikah dengan jahe terus? Janda itu punya anak umur 20 tahun. Ya. Terus? Kemudian ayah saya yang menduda merayu anak tiri saya. Dan akhirnya anak tiri saya menikah dengan ayah saya. Berarti anak tiri saya menjadi ibu saya. Loh, kok makin pusing ini? Dan ayah saya menjadi menantu saya. Anjing? 2 tahun yang lalu istri saya melahirkan anak saya. Ya.
itu adalah adik dari ibu tiri saya. Sehingga anak saya memanggil saya ayah, saya juga bisa memanggil anak saya paman. Terus berikutnya, anak tiri saya dan ayah saya mempunyai anak. Itu berarti saudara saya dan memanggil saya kakek. Pada saat yang sama, istri saya adalah ibu dari ibu tiri saya. Dan saya sebagai suami dari istri saya adalah kakek dari anak saya sendiri. Begitu ceritanya, Dok. Otak saya hampir meledak. Keluarga saya. Ya kira-kira begitu Mas Haya. Wah. Ya. Harus dirombak lagi Bang Masaha konsepnya Bang. Udah kembali ke poinnya tadi Masaha gimana? Jadi Maria manggil sama Yesus atau paman bisa, ya. Bang, intinya Bang. Iya, jadi Enggak, ini Yosua kamu mau bawa ke sana lagi. Oke, Ismail berarti bin ada Ishak adalah dua nabi dalam agama Islam, Kristen, dan Yahudi. Aduh, Keduanya adalah ini kenapa jadi ngomong Yosua? Kamu tadi stuck di berarti ada dua anak tunggal Abraham. Dia pakai Google Maps guys. Ntar lagi belok kiri 200 meter lagi belok kanan. Islam sama Yahudi udah final, nggak dua-duanya yang dikorbankan. Lanjut aja dulu ke Mas Haya. Jadi oke, antara Yesus dan Adam itu apa saudara? Nabi Muhammad Ada kakak, S.A. Bang. Arab. Ada kakak. Dalam Sekarang masih bersaudara Mas Haya? eh, Atau udah putus hubungan saudara? itu buat besok aja Bang ya. Gak mau jauh dia. Gini loh Bang. Gini. Status Yesus itu sebagai paman kita sebenarnya berakhir di kayu salib gitu loh. Setelah dia bangkit dari kematian itu, dia menjadi calon kakak tertua kita. Karena kita semua kan akan bangkit nih. Kakak kok ada calon sih? Tapi oke, Lah iya, terusin. karena kita Jadi calon kakak ya. Iya, karena calon kakak karena kita ini kan belum dibangkitkan dari kematian itu seperti Yesus itu loh. Nanti setelah kita bangkit baru Yesus itu menjadi kakak tertua kita gitu. Jadi setelah kita mati, baru dia jadi abang lah. Nah, setelah kita mati terus dibangkitkan dia menjadi abang kita. Oh, gitu, abang apa om? Abang karena status om itu udah berakhir di kayu salib gitu loh. Kenapa? Ya udah berakhir. Jadi Kenapa berakhir? Kan kalau saya punya anak nih Mas Aha, begitu dia meninggal, saya meninggal, kan dia tetap anak saya, nggak habis, nggak jadi mantan anak kan? Kenapa Yesus title omnya itu habis di tiang kayu salib? Mestinya kita begitu ke surga manggilnya om dong, Om J. jadi perjanjian Aku bantu baru jawab Mas itu- Aha. Iya. Karena Yesusnya kan udah sempat turun ke alam maut tuh kan. Nah, keluar dari alam maut, dia itu udah nggak jadi om lagi. Gitu jawabnya Mas Aha. Jadi Iya tuh dong, Om J dong kita manggilnya, bukan Bang J. Gini Bang, Yesus itu mengajarkan kepada kita itu konsep mengenai kelahiran pertama dan kelahiran baru. Yesus sebagai kelahiran pertama itu adalah om kita, tapi setelah kelahiran kedua atau kebangkitan dari kematian itu dia abang kita. Omnya kemana? Lah udah berakhir statusnya itu di kayu salib. Iya, saya kalaupun disuntik mati, digantung, itu saya tetap punya anak, saya tetap bapak dia. Mau digantung, mau ditembak, mau diapain juga saya tetap bapak anak saya. Kenapa om dia tuh hilang begitu dia digantung? Udah Bang Jibril, saya mau tanya sebelum saya turun Bang Jibril. Please Bang Waduh, Jibril. apa lagi? Bang Jibril, Anda kan ahli dalam Quran. Begitu juga dengan Bang Hamdi. Kenapa di Quran surat 15 ayat 35 kok ada di surga itu kok ada iblis? Surat berapa? Quran surat 15 ayat 35. 15:35. Coba dibacain. Allah berfirman kepada iblis, "Keluarlah dari surga, karena kamu sungguh terkutuk.
Lalu di ayat 36 iblis berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku tangguh sampai hari manusia dibangkitkan." Di ayat 37 Allah berfirman, "Kamu termasuk orang yang diberi tangguh." Jadi apakah iblis ini tetap di surga pada hari kiamat? Sampai manusia ditangguh. Kok di skip itu ayat 34-nya? Ya, baca, Coba dibaca baca. 34-nya. Ya, Anda baca. Lah, itu kan udah di situ. Gak ada, saya nggak pegang Al-Quran. Lah, jadi tadi kamu baca dari mana? Bang. Di Quran surat 15:35. Kalau kamu baca nomor 34-nya, Allah berfirman, "Keluarlah dari sorga karena sesungguhnya kamu terkutuk." Habis itu baru 35, "Dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu saat hari kiamat." Baru 36, "Berkatalah iblis, ya Tuhanku, maka beri tangguhlah kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan." Jangan dipotong-potong gitu dong, Bang Yosua. Jadi gimana Bang menurut Anda? Kenapa? Ya, bagaimana penjelasan Abang? Kenapa iblis ada di surga? Ya, pertama, kenapa iblis di surga itu dulu, nanti selanjutnya. Iblis dinarasikan dalam keimanan Islam itu adalah jin dari bangsa jin, dari kaum jin yang ibadahnya baik, yang ibadahnya bagus. Jadi begitu ibadahnya bagus, diangkat derajatnya, makanya dia ada di surga. Tapi karena kesombongannya tidak patut, tidak tunduk terhadap Adam, perintah Allah, makanya dia menjadi iblis dan diusir. Tadi framingan dia apa, Bang? Kenapa iblis di surga? Karena kalau memang mau kayak gitu, dalil orang Kristen kan, oh Yesus datang dari sorga, lah iblis juga datang dari sorga, nggak spesial, yang datang dari sorga tuh nggak spesial. Iblis itu roh-roh jahat Bang. Kenapa dia ada di surga lain dengan Yesus yang sebagai firman? Itu dulu bedakan. Nah itu, kalau di kami, iblis ini jin yang amalannya bagus. Azazil, betul, ada yang komen di bawah. Azazil. Jadi amalannya bagus, makanya derajatnya diangkat. Sama seperti manusia. Kalau amalan kita baik, kita diridhoi, kita diangkat derajatnya, kita dimasukkan surga. Jin ada di surga? Iya. Kenapa? Iya, kenapa? Nah, apa terus Bang? Setelah itu? Ya udah. Nah terus, waktu Adam dicobai itu di mana? Adam di surga. Jadi iblis mencobai Adam dan Hawa. Betul. Benar tidak? Betul. Terus? Dicobai, setelah itu Adam Hawa memakan buah terlarang itu, bukan? Betul. Terus? Nah, ini masalahnya di mana nih? Gue mau tahu. Yang ditanya pertama, kenapa iblis itu di surga? Kedua, udah tadi dijawab. Belum. La haula wala quwata. Jin, kaum jin, Azazil namanya, dia ibadahnya bagus. Ada yang menarasikan lagi, Jin ibadahnya bagus. Sejak kapan? Makanya derajatnya diangkat. Jin ibadahnya gimana Bang di surga itu? Well, ini lo nanyanya udah ngadi-ngadi. Abis itu besok lo tanya gimana kawinnya, gimana ijab kabulnya, apa omongannya, berapa emas kawinnya. Terus aja. Loh, Anda katakan jin. Ntar gue tanya Yesus dari umur 13 ke 27 aja lo nggak tahu. Duh, jangan lari ke sana dulu. Iya, makanya jangan sok-sok detail kalau lo juga nggak bisa jelasin sedetail gua. Oh, jadi nggak ada detailnya. Ibadah jin. Lo nanya sama gue ibadah jin gitu ya? Ya. Agak lah. Sakit jiwa ngomong sama dia nih. Loh, katanya tadi jin ibadahnya bagus. Iya, dinarasikannya, diceritakannya seperti itu. Gimana sujudnya, gimana rukunya. Wallahu alam bisawab, abangku. Oh, nggak dijelaskan. Enggak. Ya udah, setelah itu lanjut. Udah, apa masalahnya? Makanya tadi gue tanya apa masalahnya. Ya apa sih pertanyaannya, apa sih gitu? Ya, tadi kan Aku masih mikir apa sih? Karena gini,
teman-teman, pemahaman dari Kristen tuh memang ya iblis tuh nggak diciptakan gitu ya Yos ya. Makanya dia nggak tahu kalau ya iblis tuh di surga juga gitu Enggak kan. Bang Ton, jin itu nggak ada di mereka. Begini, sebentar. Tapi Iya, malaikat itu punya free will. Betul nggak Bang Yosua? Begini Bang, segala yang diciptakan Tuhan dari hari pertama sampai Enggak. Coba jawab Oh, dulu. kena kau habis ini. Malaikat ini punya free will nggak? Diciptakan Tuhan itu baik, nggak ada Yosua. Tuhan menciptakan sesuatu yang buruk di Yosua. surga, apalagi di surga. Oh, terpintir dia. Tuhan lo nggak Asik menciptakan ini, hal asik yang ini, baik. Bang Alfi. Nggak menciptakan apa? Semua Tuhannya nggak yang menciptakan kejahatan katanya bang. Tuhannya nggak menciptakan hal yang buruk ya? Ya, Hajar bang Jip, hajar bang Jip. Ah. Nih. Kena nih. habis ini kau. Lo baca nih. Pelan sama Nih. dia tuh. Sebentar. Jangan Enggak. Nih kita baca nih. Sabar. Di Biar kitab kau lo tahu nih. Yos. Yesaya 45 nomor 7 ya. Nih kita baca nih. saya dari kitab Kejadian pada hari penciptaan. Aku Dari membentuk pertama terang sampai dan hari menciptakan ke-6. kegelapan. Aku menciptakan perdamaian dan menciptakan apa nih? Kejahatan. Apa ini bacanya? KEJAHATAN. Kebaikan gitu ya. Gimana sih? Gimana itu? Gimana? Yesaya 45 nomor 7. Ini original teksnya. Baca. Sebentar. Yesaya 45 ayat 7. Ya itu kalau terjemahan LAI emang gabrul Yos. Nah, aduh. Kau baca yang KJV lah, baca yang KJV. Baca ke GV lah. Saya punya Enggak, kita buka aja, kita buka, enggak ada masalah. Iya, Lai saya juga kan kan? Saya baca Alkitab Yesaya 45 ayat 7. Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap. Yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malam. Akulah Tuhan yang membuatnya semuanya ini. Ya udah. Nasib malang nih. Lihat ya. Ini masih nasib malang nih. Ini nasib malang. Ya. Nah, habis itu original teksnya. Menciptakan apa? Evil. Kejahatan. Kok kejahatan jadi malang? Terjemahan LAI yang gabrol itu. Ini original teksnya nih. Terserah abang ambil di Google terserah. Yang Bukan, intinya, ini makanya gue tunjukin kita kan lebih berbicara berkelas yang lagi tertulis ini. dalam kitab kita masing-masing, nggak usah. Iya, kita ambil comot-comot ini dari kitab Google, Keyahudian ini abangku ganteng. Dari kitab Keyahudian, Tuhannya menciptakan kejahatan. Oke, kamu nggak mau ya. Oke, kalau kamu Tuhan yang nggak menciptakan kejahatan, Yosua, berarti siapa yang menciptakan kejahatan? Manusia yang berbuat jahat. Itu berbuat, menciptakan yang gue tanya. Ya Allah itu kan Maha Pencipta. Nah, sebentar dia nggak menciptakan, sebentar dia maha Sekarang pencipta. saya Yang tanya. mana nih? Ya, oke lah, saya nggak tahu. Sekarang Anda menciptakan kejahatan tidak? Menciptakan segalanya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segalanya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dia menciptakan semuanya, nggak ada di luar kuasa dia. Dia menciptakan segalanya berpasang-pasangan. Dia ciptakan putih, hitam, dia ciptakan kanan, dia ciptakan kiri. Dia menciptakan segalanya. Itu Tuhan yang monoteis, Tuhan yang satu, pencipta, maha pencipta. Sekarang saya tanya sama kamu, tadi Tuhan kamu nggak menciptakan kejahatan. Jadi siapa yang menciptakan kejahatan, Yosua? Manusia lah ya setelah makan Itu buah melakukan, menciptakan. setelah manusia makan buah terlarang, maka manusia berbuat dosa dan melakukan Itu itu membuat. Yang menciptakan saya tanya. Di mana Allah menciptakan kejahatan? Tadi saya tunjukin kamu tolak ayatnya. Dari kejadian dari apa? Sejarah penciptaan langit dan bumi. Iya, kamu tolak kan ayatnya. Tuhan tidak menciptakan. Oke, iya nggak apa-apa. Tuhan kamu nggak menciptakan kejahatan, nggak apa-apa. Sekarang yang saya tanya, yang menciptakan kejahatan di sekeliling kita ini sekarang siapa, Yosua? Tuhan memang mengizinkan, tetapi Gini. Dia tidak membiarkan. Yos, Yang menciptakan yang saya tanya, Yosua. gini ya, biar pinter jawabnya Yos. Kejadian 2 nomor 9 dibaca Yos. Sebentar. Biar pinter jawabnya. Kejadian 2 nomor 9. Kejadian 2 ayat 9.
Kejadian 2 ayat 9, lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman